Assalamualaikum. Saya Nur Asmariani Siregar SPD MPD, dosen program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Bidang keilmuan saya ialah pendidikan matematika. Pada video ini saya ingin menyampaikan PDD UKTPT bidang pengajaran saya pada mata kuliah geometri, bidang, dan ruang. Mata kuliah geometri, bidang, dan ruang dengan bobot 3 SKS merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester pertama di program studi pendidikan matematika umrah. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah geometri bidang dan ruang membahas objek kajian geometri pada bidang dan ruang, khususnya geometri segitiga, lingkaran, poligon, dan bangun ruang sisi datar serta bangun ruang sisi lengkung. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang objek kajian matematika pada bidang geometri yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran matematika sekolah menengah. Pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan kognitif, sikap, dan pengembangan keterampilan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Adapun capaian mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah geometri bidang dan ruang antara lain yang pertama, menguasai objek kajian geometri pada bidang dan ruang yang dibutuhkan sebagai bekal untuk melaksanakan pembelajaran geometri di satuan pendidikan sekolah menengah. Yang kedua, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam membuktikan kesebangunan dan kongruensi pada segitiga, menentukan luas dan keliling geometri bidang, dan menganalisis konsep luas, permukaan, serta volume bangun ruang. Yang ketiga, menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam rangka mengembangkan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep geometri serta dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Adapun sub CPMK antara lain, yang pertama, mampu menjelaskan objek kajian dasar geometri bidang dan ruang, mulai dari konsep titik, garis, sudut, dan bidang, serta aksioma dasar dan postulat atau teorema yang berkaitan. Yang kedua, mampu menjelaskan karakteristik geometri segitiga, garis istimewa pada segitiga, dalil-dalil pada segitiga, serta menggunakannya dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam rangka mendesain alat peraga sederhana untuk membuktikan kebenaran dalil Pitagoras, serta dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Yang keempat, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam rangka mengidentifikasi dua segitiga sebangun dan membuktikan kesebangunan pada segitiga. Yang kelima, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam rangka mengidentifikasi dua segitiga kongruen dan membuktikan kongruensi pada segitiga. Yang keenam, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis untuk menentukan luas dan keliling lingkaran, jari-jari lingkaran luar, dan lingkaran dalam segitiga. Yang ketujuh, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis untuk menentukan luas dan keliling poligon, serta menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan luas dan keliling poligon. Yang kedelapan, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam rangka mengembangkan media atau alat peraga yang dapat digunakan untuk menjelaskan rumus luas permukaan dan volume bangun ruang, serta dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Adapun bahan kajian mata kuliah ini meliputi sejarah perkembangan geometri, konsep dasar geometri pada bidang dan ruang, geometri segitiga dan dalil-dalil yang berkaitan, kesebangunan dan kongruensi pada segitiga, geometri lingkaran, poligon, serta bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Referensi yang digunakan terdiri dari referensi utama, yaitu buku Geometri Bidang dan Ruang yang merupakan karya dari tim dosen program studi pendidikan matematika dan diterbitkan oleh Umrah Press. Kemudian referensi pendamping yaitu buku geometri yang merupakan karya dari Mas Hadi, terbit tahun 2015. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, menerapkan model pembelajaran diskusi kelompok
tipe grup investigasi pada pertemuan 2, 3, 7, 8, 9, dan 10, serta menerapkan model team-based project learning pada pertemuan 4 sampai ke 6 untuk proyek pertama, kemudian pertemuan 13 hingga 16 proyek kedua. Proyek pertama merupakan pembuatan alat peraga sederhana yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil Pythagoras, sedangkan proyek kedua merupakan pembuatan alat peraga virtual yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep luas permukaan dan volume bangun ruang. Metode pembelajaran yang digunakan terdiri dari metode diskusi, ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Evaluasi penilaian akhir didasarkan kepada yang pertama, penilaian partisipatif, yaitu keaktifan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan bobot 10%. Yang kedua, penilaian hasil unjuk kerja kelompok dengan bobot 10%. Yang ketiga, penilaian proyek dengan bobot 50%. Yang keempat, penilaian tugas individu dengan bobot 10%. Terakhir, penilaian UTS dengan bobot 20%. Salah satu topik bahasan pada mata kuliah ini ialah kesebangunan pada segitiga. Topik ini merupakan bahan kajian pada pertemuan ke-7 dengan capaian mata kuliah mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam rangka mengidentifikasi dua segitiga sebangun dan membuktikan kesebangunan pada segitiga. Pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran grup investigasi. Kegiatan pembelajaran memuat aspek delivery, interaction, dan assessment. Pada bagian pendahuluan, dosen menyampaikan capaian mata kuliah serta indikator pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan rencana pembelajaran pada dokumen RPS. Dilanjutkan dengan kegiatan apersepsi berupa kegiatan koneksi antara topik materi dengan desain sketsa rumah adat Kepulauan Riau. Topik apersepsi ini bertujuan untuk memberi pemahaman awal kepada mahasiswa berkaitan dengan bagaimana penerapan bentuk dari kesebangunan dua segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu dilakukan kegiatan identifikasi sub-subtopik kajian yang akan didiskusikan oleh mahasiswa dalam kelompok. Kegiatan selanjutnya merupakan kegiatan interaksi antara mahasiswa dalam kelompok meliputi kegiatan merencanakan tugas, melaksanakan penyelidikan, dan mempersiapkan laporan hasil. Pada kegiatan diskusi kelompok ini, dosen bertindak sebagai fasilitator yang siap membantu mengarahkan siswa yang mengalami kendala. Kegiatan evaluasi diawali dengan presentasi hasil kerja setiap kelompok, diikuti sesi tanya jawab serta evaluasinya. Kegiatan penutup dimulai dengan penarikan kesimpulan dari kajian materi pada pertemuan ini, dilanjutkan dengan pemberian tugas individu. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan rekaman implementasi pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan ke-7 subpokok bahasan kesebangunan dan segitiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini ada yang tidak hadir? Bagus sekali ya. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini seperti yang Ibu informasikan pada minggu lalu sesuai dengan RPS, pertemuannya membahas kesebangunan pada segitiga. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau ingat kembali kira-kira pembicaraan tentang kesebangunan pada segitiga ini. Pertama sekali, kalian pernah dengar pada pendidikan tingkat mana kira-kira? SMP. Oke, coba kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan ke Ibu atau menyampaikan ke Ibu dan teman-teman apa sih yang dipelajari pada pembahasan kesebangunan di tingkat SMP? Ayo, ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. Pas SMP kami pelajari kesebangunan itu mengenai bentuk bangunan, suatu bangunan yang sama, terus sisinya yang sama, dan sudut yang sama. Itu Bu yang saya ingat. Oke. Nah, sekarang katanya itu bentuknya sama, sudutnya sama, lalu sisinya? Sama. Oh, sisi-sisinya sama katanya. Ada yang lain yang bisa menambahi?
Silakan angkat tangan. Apakah udah sepakat semua? Kesebangunan itu berbicara tentang segitiga-segitiga yang bentuknya sama, sudut-sudutnya sama, sisi-sisinya sama, katanya itu katanya yang dia peroleh. Yang lain ada yang di SMP masih ingat? Atau ketika belajar di SMP biasanya yang kalian kerjakan itu ya menyelesaikan masalah tentang apa di kesebangunan ini? Ada? Ada yang bisa menyampaikan di SMP? Selain mengukur-ngukur sudutnya, apalagi yang kalian ukur-ukur gitulah ya? Apa? Coba angkat tangan. Apa? Ukuran dari panjang dari sisi dari segitiga ya? Yang sama. Yang sebangun. Biasanya kita tahu dikasih tahu dulu nggak sih segitiganya sebangun atau bukan? Iya. Di SMP. Tapi yang dikasih tahu biasanya segitiga-segitiganya itu sudah ada atribut yang dikasih tahu. Biasanya atributnya berupa apa? Nilai-nilai dari panjang sisinya ya. Nilai-nilai dari panjang sisinya sehingga kalian hanya tinggal membanding-bandingkan. Perbandingannya sama atau berbeda gitu-gitu ya. Oke, jadi mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai kesebangunan pada segitiga ya. Kalau di SMP itu pada umumnya kalian udah dikasih tahu ini sebangun loh gitu ya. Maka pada pertemuan kali ini fokus kita adalah bagaimana mengidentifikasi dua segitiga yang sebangun. Apalagi misalnya jika ukuran dari segitiga yang kita bandingkan nggak diketahui gitu ya. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasinya? Lalu yang kedua, kalau di SMP itu tadi kalian kesebangunannya sudah diketahui, gunakan dia perhitungan perbandingan, maka di sini yang kita pelajari adalah bagaimana membuktikan bahwa kedua segitiga yang sudah diketahui atau sudah diberikan itu sebangun. Ya, sehingga orang lain atau pembaca ya yang membaca solusi atau penjelasan kalian itu bisa paham dengan argumen-argumen logis yang kalian sajikan untuk membuktikan kesebangunan yang dibicarakan pada dua segitiganya. Oke? Nah, baik. Selanjutnya kita akan melihat yaitu bagaimana capaian mata kuliah yang dibebankan pada pertemuan ini. Yang pertama yaitu mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam rangka mengidentifikasi dua bangun yang sebangun, dua segitiga yang sebangun, dan membuktikan kesebangunan pada segitiga. Nah, sekarang kita akan melihat apa indikator pencapaian dari pertemuan kita kali ini. Pertama, menjelaskan konsep kesebangunan pada segitiga ya. Jadi ini mereview apa yang sudah kalian pahami sebenarnya, cuma lebih kepada berdasarkan definisi itu mendetailkan kembali bagaimana karakteristik dari dua segitiga ya sebangun. Lalu yang berikutnya adalah mengidentifikasi dua segitiga sebangun, baik itu menggunakan definisi dan karakteristiknya atau menggunakan teorema dari kesebangunan. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah membuktikan kesebangunan pada segitiga. Nah, ketika kita membuktikan kesebangunan pada segitiga ini, penggunaan teorema pada umumnya kita nggak bisa langsung menggunakan teorema, nggak bisa. Itu pasti ada berkaitan dengan teorema-teorema atau kajian-kajian ilmu geometri yang berkaitan. Contohnya tadi itu berkaitan dengan aljabar sudut, berkaitan dengan perbandingan trigonometri, ya, melihat nilai perbandingan sinus, kosinus, tangen, atau bahkan bisa berkaitan dengan sudut-sudut yang dibentuk oleh sepasang garis sejajar ketika dipotong oleh garis transversal. Ya, berkaitan dengan apa biasanya itu? Selain sudut sehadat, sudut apa lagi yang ada di situ? Bertolak belakang, apa lagi biasanya? Sepihak dan lain-lain, gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau coba melihat di sini ibu menunjukkan suatu gambar rumah adat. Ini rumah adat di mana ya? Ini ada namanya, bukan disebut balai apa katanya? Balai adat. Gitu ya. Nah,
di sini kalau kita perhatikan struktur dari suatu bangunan gak hanya sebatas bangun dari rumah adat ya, bahkan gedung atau rumah kita sendiri yang ada di lingkungan masyarakat, pada dasarnya struktur bangunannya itu membentuk suatu geometri. Bangun geometri ya kan, ada dia geometri yang membentuk bidang, bisa berupa bidang bagian dindingnya, lantainya, atapnya, dan lain-lain, juga berkaitan dengan bentuk dari bangun ruang, ya kan? Bisa berbentuk balok, bisa berbentuk kubus, apalagi biasanya? Limas. Nah, itu dia ya, limas atau prisma gitu ya. Oke. Nah, untuk kali ini kita nanti akan mengkaji kira-kira ketika bentuk gambar dari rumah adat ini disajikan dalam bentuk sketsa seperti yang tampil di depan ini, ada nggak sih dia bangun-bangun yang terdapat pada sketsa tersebut yang memenuhi karakteristik dari segitiga yang sebangun. Itu yang mau akan kita teliti ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode group investigation ya, group investigasi. Jadi pembelajarannya dengan metode kelompok. Oke, metode kelompok. Nanti di saat kalian mendiskusikan kelompok ini, kita akan mencoba di awalnya ini menetapkan beberapa hal yang harus kalian diskusikan. Nah, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, hal pertama yang harus kalian diskusikan adalah mengkaji kembali bagaimana definisi dari dua segitiga sebangun dan karakteristiknya bagaimana. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah apa saja teorema-teorema yang bisa kita gunakan ketika membahas kesebangunan pada segitiga. Oke. Nah, ada tadi 4 hal yang fokus utama yang akan kalian diskusikan. Nah, untuk melancarkan kegiatan diskusi, Ibu akan membagikan di sini ada lembar kerja yang akan dibagikan ke setiap kelompok. Di sini nanti sudah memuat 3 permasalahan yang akan kalian pecahkan ya, di mana permasalahan tersebut adalah penerapan dari definisi tadi untuk mengidentifikasi dua segitiga sebangun, kemudian penggunaan dari teorema kesebangunan untuk mengidentifikasi dan membuktikan dua segitiga yang sebangun. Namun sebelum itu, karena kalian nanti akan menggunakan teorema-teorema, tentunya kalian harus memahami dengan benar apa saja sih teorema yang ada pada kesebangunan segitiga. Nah, di sini juga ada Ibu kasih, Ibu minta kalian membuktikan teorema dari kesebangunan segitiga, ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita lanjut, coba masing-masing teman-teman yang sudah dibagi kelompoknya membentuk kelompoknya. Baik, tadi sudah kita identifikasi topik-topik materi yang akan kalian diskusikan pada pertemuan kali ini dengan teman-teman masing-masing teman kelompoknya. Maka selanjutnya Ibu akan kasih waktu ke kalian selama kurang lebih 60 menit untuk mendiskusikan masalah-masalah yang sudah disajikan dalam LKPG. Ibu kasih kesempatan mulai dari sekarang. Itu nggak apa-apa, namanya juga diskusi, itu kan harus diarahin ya. Oke. Nah, enggak, kita mau coba dulu. Di sini kan kalian buat itu ada segitiga apa? Segitiga VXW. Nah, Ibu coba tanya dulu, itu segitiga apa sih VXW itu? Segitiga apa tuh? Segitiga siku-siku. Siku-siku. Oke, segitiga siku-siku ya. Baik, benar. Oh, gini. Nah, lalu ini kalau dia segitiga siku-siku, ini yang kamu belum ketahui sisi yang mana? Coba, atau mungkin Ibu tanya dulu lah, sisi VW-nya itu berapa? Ini VW-nya ada berapa panjangnya? 4. Tahu ya dengan menghitung kotak-kotaknya itu. Ya. VX-nya berapa? VX-nya
6 ya. Oke, udah 6 ya. Berarti sisi yang vertikalnya itu 6. Sekarang kamu menarik putus-putus, ini sebenarnya garis apa gitu loh. Sebenarnya gini kan Bu aturannya. Kayak gini kan? Ibu tanya dulu, memangnya kamu mau mencari apa sekarang? Kamu sudah punya panjang VW tadi 4, kamu sudah punya panjang VX tadi 6. Mau cari ini. Sekarang kamu cari oke, Sisi miringnya. XW. XW itu sisi miring dari segitiga. Sisiku. Sekarang kalau dia sisi miring bagaimana mencari sisi miring itu? Pitagoras. Pitagoras. Oke, di sini Bu Nihan sudah mengumpulkan jawaban ke grup WhatsApp yang kita buat semua kelompok, baik kelompok 1 hingga kelompok 6. Oke, selanjutnya kita lanjutkan sesi presentasi hasil dari kelompok. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang masalah 2 yang akan dipresentasikan oleh Irena dan Maria. Oke, dari masalah ini nih kita nih dapat melihat nih bangun apa yang segitiga ini sebangun. Ini tuh dari yang atapnya ini kita dapat melihat ya bahwa segitiga ini tuh sebangun. Kita mau mencarinya, yaitu ada kami buat perumpamaan segitiga yang pertama itu ada C, B, D, dan E, dan segitiga C, A, dan D. Kami memakai teorema sudut, sisi sudut. Oke, pertama kita mencari dari sudutnya. Sudut A dan sudut D ini adalah pasangan yang sudutnya itu yang sehadap. Kenapa sudutnya sehadap? Karena garis AB, AC sama garis AC ini berpotongan dengan garis yang sejajar, yaitu AB dan DC dan DE. Karena dia berpotongan, maka itu sudut sehadap. Nah, kalau sudut sehadap itu kita tahu bahwa besar sudut itu sama kan? Jadi terbukti nih bahwa sudut A dan sudut D ini tuh besarnya sama. Kemudian kita cari nih tadi sisinya, panjang sisinya. Sudut C dan pada segitiga ABC itu tuh berhimpit ya pada segitiga C, D, dan E. Maka besar sudutnya juga sama kan? Gitu. Jadi panjangnya juga sama. Nah, baik, yang selanjutnya ini adalah sudut B dan sudut E adalah pasangan sudut yang sehadap. Maka kenapa dia dikatakan sehadap? Karena besarnya itu sama, karena garis CB ini memotong garis AB sejajar dengan DE, sehingga sudut B ini dan sudut E ini sehadap. Jadi maka ini bisa dikatakan terbukti bahwa segitiga ABC ini dan segitiga CDE ini adalah segitiga yang sebangun. Udah? Oke, baik. Coba kita cek kembali. Tadi yang pertama itu mereka mengambil sudut A. Belum bisa dulu ya. Ini dia. Sudut A, dia bilang di sini sudut A dan sudut D itu besarnya sama ya. Dengan alasan mereka itu tadi AB, DE itu sejajar, lalu datang si AC memotong kedua garis sejajar sehingga sudut A dan D itu sudut sehadap. Besarnya sama menurut teori yang kita pelajari sebelumnya. Benar, oke. Lalu dia bilang tadi yang kedua itu sudut C pada segitiga DCE, kemudian sudut C itu juga pada segitiga ADC berhimpit sehingga sudutnya itu sama, benar ya. Oke, yang ketiga mereka mengidentifikasi sudut B dan sudut E itu juga sudut sehadap dengan cara metode yang pasangan pertama. Besarnya sama, benar ya? Nah, kalau kita amati proses mereka mengidentifikasi sebangun apa enggak, ternyata yang dicari tahu adalah 3 sudut yang sama. Berarti teorema mereka yang terapkan itu sebenarnya teori yang mana? Mungkin di situ teorinya ya. Kalian tadi ketika menjelaskan ditemukan tadi 3 pasangan sisi yang pasangan sudut besarnya sama. Menurut teorema sudut, maka berlaku 2 segitiganya itu sebangun. Jadi di sini kelirnya hanya menyebutkan teorema yang digunakan ya. Jadi dengan ini kita revisi pada soal masalah kedua ini, masalah pertama ini ya. Masalah
masalah pertama ini ternyata teorema yang bisa kita gunakan adalah teorema sudut. Oke, kita kasih A+ untuk. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu kasih kesempatan untuk kalian bertanya. Ada nggak hal-hal yang mau ditanyakan mengenai pelajaran kita hari ini? Ada? Ada yang kurang jelas kira-kira? Sudah jelas. Baik. Nah, kalau begitu mari kita simpulkan dulu apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama mungkin kita mau menyimpulkan kapan sih 2 segitiga dikatakan sebangun? Itu dulu yang pertama. Kapan? Ayo angkat tangan sana. Ada dua Bu syaratnya. Yang pertama itu memiliki perbandingan panjang sisinya itu sama. Nah yang kedua sudutnya itu harus sama besar. Ingat bahwa 2 segitiga sebangun itu jika memenuhi 2 syarat. Menurut definisi ya, yaitu tadi sudutnya yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Oke, sudah benar. Yang kedua, ketika misalkan kita nggak bisa mengidentifikasi keduanya, ketika ingin mengidentifikasi kesebangunan pada 2 segitiga atau membuktikan kesebangunan pada 2 segitiga, kita bisa menggunakan teorema. Oke, teorema yang pertama teorema apa? Ayo. Coba yang di sana teorema apa ya? Teorema sudut sisi. Oke, ketika membuktikan teorema pakai teorema sudut, yang kita lakukan apa? Mencari sudutnya dulu. Mencari sudutnya dulu. Benar, cari ketiga pasang sudutnya lalu Menentukan sama besar dulu. menentukan apakah sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Kalau dia sama besar maka bisa ditarik kesimpulan sebangun besar. Itu dia ya. Di sini ada tugas ya, ada tugas yang bisa kalian akses melalui laman live worksheet. Kalian bisa nanti ke sini, bisa kalian ambil nanti linknya ini nanti Ibu share ke kalian ya. Lalu nanti kalian akan dibawa ke laman live worksheet ini. Di sini ada 2 masalah yang akan kalian kerjakan nantinya secara pribadi, secara individu. Ini tugasnya ini nanti Ibu kasih waktu ya, batasnya itu dikumpulkan malam ini, batasnya jam 12.00 atau jam 24.00. Itu dia ya. Oke, demikian pertemuan hari ini, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.